tinggal tunggu meledaknya saja ya kawan-kawan. Hai guys, assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya Budi Oki dari Oke Saham. Hari ini kita akan membahas terkait booming terkait data center kawan-kawan. Dan ada beberapa saham yang terkait dari data center langsung, serta seperti apa sih efek yang akan terjadi apabila booming data center ini makin melebar. Sebelum kita membahas dari saham-saham dari data center, ini adalah grup umum saya, Sobat Oke Saham. Undangannya ada di deskripsi ya kawan-kawan. Alhamdulillah video saya terakhir ya, mencari peluang di tengah ISG, sektor teknologi dan saham potensial, analisa Inet, Pada dan Bumi. Alhamdulillah kemarin memberikan kita cuan ya kawan-kawan. Pantauan Senin pagi kita adalah saham-saham yang ada di video saya, yaitu Inet, Pada dan juga Bumi. Dan itu merupakan rekomendasi juga kita ya di keluarga Oke Saham. Jajan sore kita adalah Inet ya. Alasannya dan juga trading plan-nya ada di keluarga Oke Saham ya. Ada volume buy dan alhamdulillah Inet kemarin lumayan ya kawan-kawan. Dan juga ada Pada, dan ini juga rekomendasi kita ya di keluarga Oke Saham ya, dari 220 224 dengan target satu saya 236, dan alhamdulillah kemarin juga lumayan ya untuk Pada. Hari Senin kemarin juga kita rekomendasi dari Kota di harga 158 sampai dengan 162, dan alhamdulillah kemarin juga lumayan. Kija juga kita rekomendasikan dari 206 208, dan juga alhamdulillah lumayan ya kemarin, alhamdulillah. Padi kita rekomendasikan ya dari harga 72, dan alhamdulillah kemarin juga lumayan. Dan SSIA ini merupakan salah satu menu saya ya, yang saya sudah beberapa kali ajak nih kawan-kawan di keluarga Oke Saham, itu adalah SSIA. Dan di sini sudah saya info bahwa ini boleh disimpan ya. Area buy-nya di 1700 1710, target kita di target 2 kita di 1900. Kemarin alhamdulillah cuan sampai dengan target 2 kita ya 1900. Oke kawan-kawan, kembali ke tema kita ya, yaitu kita akan menganalisa beberapa saham yang terkait dengan data center. Kawan-kawan bisa cek kembali ya saham-saham yang terkait dengan data center, dan ini merupakan kumpulan dari beberapa emiten yang saya kumpulkan ya. Kalau ada yang lebih atau kalau ada saham lain yang masuk dari saham-saham dari data center, bisa ditambahkan ya kawan-kawan. Nah, operator besar ini bisa DCII, EDGE, Telkom, DSSA, dan juga ISAT. Operator kecil ini ada saham Area, Mora, dan juga Data. Calon operator ini yang lagi rame nih ya, itu adalah Inet, MGLV, dan juga BNBR nih kawan-kawan. Yang menarik juga adalah lahan untuk pembuatan data centernya. Ini saham-saham dari properti ini juga cukup ketarik ya kawan-kawan, yaitu adalah Dimas, BES, Kija, dan juga SSIA kawan-kawan. Oke, kenapa sih data center ini cukup menarik dan memiliki prospek sangat bagus ya kawan-kawan? Yang pertama adalah ledakan dari AI. Perkembangan AI, Big Data, hingga layanan digital membutuhkan kapasitas server yang besar. Setiap aplikasi AI, mulai dari ChatGPT, video streaming, dan lain-lain, memerlukan data center sebagai infrastruktur utama. Dan Indonesia merupakan tujuan baru investor untuk data center. Kenapa? Karena Indonesia memiliki lahan yang luas, biaya pembangunan juga lebih murah, ketersediaan listrik yang besar di Indonesia, dan pasar digital terbesar di Asia Tenggara. Dan kenapa ini menjadi Indonesia menjadi tujuan baru dari data center ini? Banyak juga efek yang didapatkan dari data center ini. Tidak hanya menguntungkan dari saham-saham dari data center, tetapi efek ini akan berdampak kepada kawasan-kawasan industri kawan-kawan. Penyediaan listrik dan juga energi, infrastruktur fiber optik, menara telekomunikasi, konstruksi, dan ini banyak sekali efek yang berdampak terkait data center ini. Dan juga tema dari data center ini juga bisa menjadi mega trend yang akan terjadi selama 5 sampai dengan 10 tahun yang akan datang. Mirip sekali booming seperti komoditas dan juga kendaraan listrik yang sedang terjadi saat ini. Jadi sehari ini saya akan membahas terkait saham-saham yang tergabung di data center ya kawan-kawan. Kita akan masuk di bot Oke Saham dan kita akan melihat saham-saham yang ada di data center ini. Pertama adalah DCII. DCII ini adalah salah satu saham yang jarang sekali terlihat di running trade, apalagi bila running trade-nya kita filter dengan volume minimal 500 ya. Karena DCII ini harganya sudah cukup tinggi kawan-kawan. Saya sih agak skip dulu ya. Kita akan mencari saham-saham yang sering kelihatan di running trade dan juga lagi rame ini kawan-kawan. Nah, salah satu saham yang lagi rame ya dari data center ini adalah, dan juga kemarin juga cukup rame ya, itu adalah DSSA. Kita akan membahas terkait DSSA ya kawan-kawan.
Dan ini adalah chart daily dari DSSA. Di bot Oke Saham, DSSA ini adalah saham uptrend kawan-kawan. Kenapa? Karena sudah cukup lumayan ya, dari pertengahan Juli itu sudah uptrend. Walaupun gerakannya tidak kencang kawan-kawan. Paling naik hanya 2-3%, turun lagi, naik 2-3%, turun lagi. Dan harganya masih terlihat seperti sedang sideways. Tapi kawan-kawan perhatikan bahwa gerakannya ini naik pelan-pelan loh kawan-kawan. Dari harga 800-an saat ini nggak kerasa sudah di atas 1000. Untuk saat ini support untuk DSSA ada di harga 960. Nih kita bisa perhatikan ada di bot Oke Saham ada support trend gitu, ada di harga 960. Selama bertahan di atas 960, kawan-kawan bisa pantau nih untuk DSSA. Kenapa? Kita ikuti saham yang lagi uptrend dan kita akan tunggu trennya yang akan mengangkat harganya tersebut. Kita lihat dari time frame 5 menit sebagai acuan pendek kalau kawan-kawan mau tertarik dengan DSSA dan juga kita buatkan trading plan pendek. DSSA ya, di sini terlihat bahwa saat ini close di harga 1065. Biasanya saya menjadikan MA200 di time frame 5 menit sebagai support dekat atau area cicil. Jadi kalau kawan-kawan yang mau masuk di DSSA untuk saat ini bisa cicil. Untuk saat ini ada di harga 1040 sampai dengan 1065. Dekat loh ini kawan-kawan. Dengan stop loss dekat itu adalah kalau close di bawah 1040. Itu dekat kawan-kawan. Tapi kalau kawan-kawan yang suka mengikuti tren, selama bertahan di atas berapa tadi ya di bot Oke Saham ya. Di sini terlihat bahwa trennya ada di harga 960. Selama bertahan di atas 960, kita cicil-cicil ya. Semoga aja DSSA ini bisa lanjut ke 2000-an kawan-kawan ya. Karena kita bisa melihat bahwa ada gap di atas ya kawan-kawan, itu ada di harga sekitar 3000-an up. Cukup lumayan ya kawan-kawan untuk menuju ke area situ. Tapi kita bisa menyimpulkan bahwa DSSA ini masih tergolong saham uptrend. Jadi ini DSSA ini memang gerakannya memang nggak lincah kawan-kawan. Tapi bagi yang sabar, semoga aja cuannya berlimpah ruah ya. Oke, saham pertama yang kita analisa tadi adalah DSSA dan saham yang lagi rame juga ya. Itu kita akan melihat dari calon operator ini juga rame ya. Dan juga lagi uptrend. Kita akan menganalisa INET dan juga BNBR. Dan ini adalah chart daily dari INET. INET sudah uptrend cukup lumayan ya kawan-kawan. Akumulasinya juga masih terlihat cukup bagus. Walaupun kemarin ya candlenya merah, tapi bukan berarti saham ini nggak bagus kawan-kawan. Ini dikasih waktu kita untuk cicil di harga bawah ya kawan-kawan. Alhamdulillah kemarin kita menjadikan jajan sore INET dan alhamdulillah cuan di atas. Jadi tergantung niat ya kawan-kawan bagaimana kita menyikapi saham ini. Di time frame 5 menit kita bisa melihat juga bahwa INET juga masih bertahan di atas MA200 di time frame 5 menit. Itu adalah area support dekat saya ya untuk INET. Dengan area support untuk saat ini atau area buy yang bisa kawan-kawan cicil itu adalah area 320 sampai dengan 330, yaitu adalah close hari ini. Jadi ini adalah area cicil kembali untuk INET dengan target lanjutannya adalah harga high kemarin itu adalah 360 dan juga semoga aja nih ya booming dari data center ini dan juga saham yang lagi uptrend INET ini bisa menjadikan INET kembali ke atas 500 kawan-kawan. Saya selalu katakan kawan-kawan, kita beli saham yang lagi uptrend dan atur posisi, jangan beli di satu harga. Jika kawan-kawan beli di satu harga dan dikasih koreksi, nah kalau kawan-kawan tidak ada power lagi untuk serok bawah, pasti akan galau ya kawan-kawan. Tapi kalau kita bisa atur posisi dan juga tahu nih arahnya ada kemana, semoga aja trading kita bisa tenang ya kawan-kawan. Oke, lanjutan dari saham yang akan kita analisa adalah BNBR. Ini merupakan salah satu calon dari operator untuk data center. Kita bisa melihat bahwa BNBR juga masih dalam kondisi sideways kawan-kawan. Tapi kita juga bisa melihat bahwa BNBR ini sudah berada di dalam kondisi uptrend. Tinggal tunggu meledaknya saja ya kawan-kawan. Area cicil untuk BNBR itu adalah di dekat harga 100 kawan-kawan. Jadi saya kalau melihat di sini ada support di harga 99 dengan support kuat itu adalah di harga 97. Jadi kawan-kawan, saran saya adalah
bisa cicil di dekat harga 100. Jangan beli di satu harga, tapi kita akan kawal trennya. Dengan target dekat itu adalah resist di 113, dan target lanjutannya adalah semoga aja BNBR bisa kembali di atas 200 ya. Oke, calon operator juga sudah kita analisa, yaitu adalah Inet dan juga BNBR, tapi kita belum menganalisa lahan untuk data center ya. Dan saham-saham yang terkait nih untuk data center, saya akan menganalisa yaitu SSIA kembali dan juga KIJA. Dan ini adalah chart daily dari SSIA. SSIA alhamdulillah sudah kita ajak dari harga 1.700-an ya. Ketika SSIA baru naik di atas tren ya. Di sini sudah kita ajak ya ketika SSIA baru naik di atas tren, dan SSIA ini breakout dari resist terdekat di harga 1880-an, closing di 1900. Menarik nih kawan-kawan, karena selama ini harga 1880-an itu adalah resist yang cukup kuat, dan alhamdulillah kemarin jebol. Target lanjutannya adalah breakout di atas 2000, dan target jauh saya sebenarnya SSIA ini semoga aja bisa ke 3000-an. Ini adalah target jauh saya untuk SSIA. Akumulasinya juga terlihat bagus ya untuk SSIA. Kita lihat untuk trading plan pendek untuk SSIA. Oke, trading plan pendek untuk SSIA ini kita bisa buatkan adalah buy 1 adalah harga closing hari ini yaitu adalah 1900 ya. Buy 2 saya merekomendasikan untuk beli di dekat harga 1800. Itu adalah support dekat untuk SSIA. Kenapa? Karena EMA 200 di time frame 5 menit itu sebagai support ya. Ini sempat uji EMA 200 lalu mantul, dan ini harga EMA 200 saat ini ada di harga 1800. Bertahan di atas 1800, semoga lanjut 2000-an ya kawan-kawan, dan target jauh saya adalah ke 3000 lebih ya untuk SSIA. Dan terakhir kita akan menganalisa saham KIJA kawan-kawan. Setelah news terkait lahan untuk data center, KIJA naik tajam ya kawan-kawan dari harga 123 dan saat ini sudah breakout di atas 200. KIJA ini memiliki pola yang cukup menarik karena pola hariannya juga mengalami kenaikan walaupun belum tentu closingnya dalam kondisi merah. Semoga aja KIJA ini masih melanjutkan kenaikannya untuk kembali di atas harga 300-an kawan-kawan. Kita akan buat trading plan pendek untuk KIJA. Tolong dicatat bagi kawan-kawan yang masih tertarik dengan KIJA. Area buy untuk saat ini adalah di harga 200 sampai dengan 206. Jadi tinggal atur posisi dengan stop loss dekat itu adalah di harga di sini. 197. Bertahan di atas 197, semoga aja KIJA akan melanjutkan kenaikan yaitu dengan resist di 220. Lalu 222 semoga bisa jebol di situ untuk melanjutkan ke 3,5 sampai dengan 300. Tetap kawan-kawan, kita akan mengikuti saham yang lagi sedang uptrend, dan alhamdulillah ya, saham-saham dari yang kita analisa tadi itu contohnya adalah KIJA, SSIA, Inet, BNBR, lalu ada DSSA, itu semua adalah saham yang lagi uptrend kawan-kawan. Jadi tinggal atur posisi dan tunggu cuannya datang. Bagi kawan-kawan yang ingin tertarik untuk trading bareng bersama kita di Keluarga Oke Saham, belajar analisa bareng, dan juga bisa diskusi bareng kita di Keluarga Oke Saham, bisa gabung di Keluarga Oke Saham, hubungi admin di 0896 123 31428. Itu aja buat kawan-kawan semua. Happy cuan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.